Saudara, ada yang bertanya, apakah pekan penciptaan itu 6 hari harafiah? Mari kita cari tahu. Firman Allah yang mengatakannya. Bila mana firman Tuhan berbicara, saya berbicara. Kalau firman Tuhan tidak berbicara, saya pun tidak berbicara. Baik, apa kata firman Tuhan? Kejadian 1 ayat yang ketiga, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dalam bahasa Ibraninya Yom Echad. Bahasa Arabnya Yom Ahad. Yang pertama, hari yang pertama. Saudara lihat di sini, jadilah petang, jadi bagian malam, jadilah pagi, bagian siang. Di kombinasi malam dan pagi 24 jam. Jadi hari harafiah 24 jam. Di hari yang kedua, Kejadian 1 ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, malam, siang, itulah hari kedua, Yom Sheni, bahasa Arabnya Yom Isnin. Kejadian 1 ayat 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga, Yom Shalisi. Saudara lihat, konsisten pada hari yang ketiga setelah malam dan siang, hari ketiga, Yom Shalisi, bahasa Arabnya Yom Salasa. Kejadian 1 ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat, Yom Rabi'i, bahasa Arabnya Yom Arba'ah. Jadi malam, siang, kembali 24 jam, jadi hari keempat. Lalu hari yang kelima, Kejadian 1 ayat 23, jadilah petang, malam, dan jadilah pagi, siang, itulah hari kelima, Yom Kamisi, bahasa Arabnya Yom Hobsah. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, malam, dan jadilah pagi, siang, itulah hari ke-6, Yom Hashishi, bahasa Arabnya Yom Sita. Nah, setelah itu Allah tambahkan satu keping waktu yang durasinya sama, 24 jam. Dia tambahkan kepada 6 hari penciptaan menjadi hari yang ke-7. Dan Allah jadikan hari yang ke-7 ini sebagai monumen peringatan penciptaan. Dicatat dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selesai sudah pekerjaan Allah. Ketika Allah pada hari ke-7 yang dia tambahkan itu telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dia berhenti bukan karena dia letih, lelah, loyo, lesu. Dia berhenti karena apa? Segala pekerjaan penciptaannya telah selesai. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Hari ke-7 ini berbeda dari hari-hari yang lain. Dia berhenti, lalu dia memberkati hari ke-7 itu, dan apalagi, dan menguduskannya, menyucikannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian Allah masukkan peringatan monumen penciptaan ini ke dalam 10 hukumnya. Perintah hukum yang keempat dicatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Kita baca. Ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Allah mengingatkan kita, ingat dan kuduskan hari Sabat itu, hari yang ia kuduskan. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
Saya buat titik-titik di sana. Anda nanti buka Alkitab Anda dan baca sendiri. Perintah Allah tegas dan pasti. Ayat 11, kenapa harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Sebab 6 hari lamanya, kembali, Allah refer back, kembali ke penciptaan. 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah sebabnya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pertanyaannya sekarang, di penanggalan kita jatuh pada hari apakah hari Sabat itu? Mari kita lihat, jadilah petang dan jadilah pagi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, wayahi bereref, wayahi boker. Mari kita lihat bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Indonesianya. Jadilah petang dan jadilah pagi, Yom Ehad, hari pertama. Bahasa Arabnya Yom Ahad. Orang Indonesia memberi nama hari pertama hari apa? Hari Ahad. Yang sekarang orang sebutkan hari Minggu. Tapi Alkitab mengatakan nama hari yang pertama itu hari Ahad. Dengarkan saudara, Allah tidak pernah memberi nama kepada hari. Hari dalam satu pekan penciptaan itu dia tidak berikan nama. Yang dia berikan di Alkitab adalah urutan hari. Jadi tidak ada nama diberikan, tapi urutan hari. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, Yom Sheni, hari kedua. Bahasa Arabnya Yom Isnin. Orang Indonesia memberi nama hari kedua hari apa? Hari Senin. Gampang sekali menerangkan hari-hari penciptaan kepada orang Indonesia. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga, Yom Shalisi bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Yom Salasa. Orang Indonesia memberi nama hari ketiga hari apa? Hari Selasa. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Bahasa Ibraninya Yom Rabi. Bahasa Arabnya Yom Arba'ah. Orang Indonesia memberi nama hari keempat hari apa? Hari Rabu. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Bahasa Ibraninya Yom Kamisi. Bahasa Arabnya Yom Homsa. Orang Indonesia memberi nama hari kelima hari apa? Hari Kamis. Alkitabiah. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Bahasa Ibraninya Yom Hashishi. Bahasa Arabnya Yom Sita. Kemudian orang Indonesia memberi nama Yom Sita. Hari keenam ini Jumat. Artinya hari berkumpul. Ada sejarahnya. Kapan-kapan saya akan beritahukan kenapa disebut Jumat. Hari berjemaah. Hari berkumpul. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketujuh. Dalam bahasa Ibraninya Yom Sabat. Bahasa Arabnya Yom Asab. Orang Indonesia memberi nama hari ketujuh hari apa? Hari Sabtu. Jadi menjawab pertanyaan, jatuh pada hari apa Sabat itu? Jatuh pada hari Sabtu, di mana Allah meminta kita ingat dan kuduskan hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu itu. Jadi pekan penciptaan itu wayahi ereb, wayahi boker bahasa Ibraninya, jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, satu hari penciptaan sama dengan 24 jam. Jadi harafiah, petang dan pagi. Nah, ada yang mengatakan, tapi bagi Tuhan satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Benarkah itu? Satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun? Kalau itu benar, maka berarti petangnya itu 500 tahun. Pagi bagian siang 500 tahun. Pertanyaannya, di mana kehidupan bisa tahan dalam kegelapan, dingin, 500 tahun terus-menerus? Di mana ada tanam-tanaman, kehidupan
yang bisa bertahan hidup di bawah terik matahari 500 tahun non-stop, terus-menerus. Jadi pertanyaan ini harus dijawab. Kenapa ada orang yang mengatakan satu hari itu bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun? Mari kita lihat. Satu hari itu tidak sama dengan 1000 tahun. Kenapa? Karena 1000 tahun itu sama dengan 365.000 hari. Itu perhitungan kita. Jadi ini adalah persamaan yang benar. 1000 tahun itu 365.000 hari, bukan satu hari. Nah, sekarang kenapa ada pemikiran bahwa di hadapan Tuhan itu satu hari sama dengan 1000 tahun? Mari kita pelajari Alkitab. Nah, KKR ini menolong kita untuk membaca Alkitab lebih teliti. Jangan hanya dengar-dengar apa kata penceramah, apa kata pendeta, apa kata opa, oma, apa kata papa, mama, apa kata Alkitab. 2 Petrus 3 ayat 8. Inilah sumber yang dikutip dengan tidak benar. Kita baca, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara, satu hari bagi kita itu berarti sekali. Time is money. Satu tahun itu berarti sekali. Tapi bagi Allah yang kekal, yang tidak ada awal, tidak ada akhirnya, dia tidak berkesudahan. Apakah itu 1000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, itu tidak ada artinya apa-apa. Jadi di sini satu hari sama seperti, bukan sama dengan. Nah, ini yang benar, satu hari sama seperti, bukan satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau ayat itu berbunyi sama dengan, itu berarti Allah itu tidak tahu hitung-hitungan, tidak tahu matematik, karena satu hari bukan 1000 tahun. Tapi di sini baru jelas bahwa ayat itu berbunyi sama seperti. Nah, ini dia untuk menerangkan maksud kenapa sama seperti, bukan sama dengan. Masih ingat cerita Yakub? Dia bekerja untuk pamannya Laban, tulangnya. Orang Batak bilang ini tulangnya. Jadi dia bekerja karena apa? Dia naksir, jatuh cinta kepada Rachel, anak gadis dari Laban. Jadi boru tulang. Dia ingin menikah dengan Rachel. Jadi Laban, pamannya, tulangnya katakan, kerja 7 tahun. Nanti kamu saya kasih Rachel. Jadi dia bekerja 7 tahun. Lalu setelah 7 tahun dia bilang, mana Rachel? Dibuatlah acara pernikahan. Malam-malam ditaruhlah seseorang yang lain ke dalam kamar. Waktu itu tidak ada listrik yang terang benderang. Dan wanita pakai cadar. Jadi dia pikir itu Rachel. Keesokan paginya dia dapati itu Lea, bukan Rachel. Dia cinta kepada Rachel, bukan kepada Lea. Jadi dia komplain kepada tulangnya ini, pamannya ini. Kan saya minta Rachel. Kenapa tulang kasih saya Lea? Oke, kata Laban, daripada saya kasih kepada orang lain, saya akan kasih Rachel kepadamu juga. Tapi syaratnya kerja lagi 7 tahun untuk dapatkan Rachel. Yakub pun berjanji, oke, saya akan memperhamba diri saya untuk bekerja bagi paman saya ini. Lihat Kejadian 28 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya. Perhatikan, berapa tahun? 7 tahun untuk mendapat Rachel itu. Jadi ini 7 tahun yang kedua. Lalu yang berikutnya, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rachel. Sekarang saudara lihat, 7 tahun itu
2555 hari. Tapi dirasa oleh Yakub seperti beberapa hari saja. Apakah 7 tahun itu beberapa hari? Tidak. 7 tahun itu 2555 hari. Tapi saking cintanya dia kepada Rahel, dianggapnya 2555 hari itu seperti beberapa hari saja. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tadi. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dia sudah menjalankan misinya. Misinya datang ke dunia ini adalah untuk mati menggantikan Adam dan Hawa dan keturunan mereka. Lalu dia kembali ke sorga. Dia sudah melaksanakan misinya. Sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan 2 janji. Mari kita lihat apa janji Yesus itu. Janji yang pertama, Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, janganlah tawar hatimu, janganlah khawatir, janganlah cemas. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara lihat, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, Allah Bapa. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau tidak benar, aku akan kasih tahu. Tapi itu benar. Makanya saya katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Yesus yang pertama. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput Anda, menjemput saya, menjemput kita semua yang percaya dan yang mengasihi Dia. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia katakan jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, karena aku akan menemani engkau. Nah, inilah janji Yesus yang kedua. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang, perhatikan, penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, dalam bahasa Grekanya, penolong itu parakletos. Parakletos itu adalah pembela, penolong, penghibur, seorang pendamping. Lalu kata yang berikutnya adalah alos. Alos artinya yang lain. Jadi Yesus mengatakan dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan alon parakleton, seorang penolong yang lain. Dia tidak katakan saya naik ke sorga lalu saya akan datang kembali untuk menemani kamu. Tidak. Dia pergi ke sorga, tapi dia akan kirim seorang penolong yang lain. Perhatikan ini. Jadi tidak sama pribadinya. Ada penolong yang lain. Yesus juga penolong, tapi ada penolong yang lain. Bukan penolong yang sama. Yesus tidak mengirim dirinya sendiri, tapi dia kirim roh penghibur yang lain. Alon parakleton. Dan parakleton ini atau parakletos ini bukan seorang manusia. Ini adalah setingkat, setaraf, sederajat dengan Yesus Kristus yang adalah Allah. I am that I am itu. Jadi parakletos di sini bukan seorang manusia biasa. Manusia yang bisa mati, bisa dikubur, dan belum bangkit sampai sekarang. Jadi parakletos ini sederajat
dengan Allah. Dan Parakletos ini akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, penolong yang lain itu akan bersaksi tentang Yesus. Yohanes 14 ayat 16, tetapi penghibur, nah sekarang namanya diberitahukan, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur, Parakletos yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh penghibur, Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Apa yang dilakukan oleh Roh penghibur itu? Mari kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Parakletos yang lain ini, penghibur yang lain ini akan datang apabila Yesus naik ke sorga. Kalau dia tidak naik ke sorga, Roh penghibur itu tidak akan datang menggantikan dia. Nah, mari sekarang kita lihat kenapa Roh penghibur itu harus dikirimkan. Lalu kenapa Yesus harus naik ke surga? Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengarkan. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam zat Allah, dalam kodrat Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Allah mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif Allah ini contohnya omnipotent, maha kuasa, omniscience, maha tahu, omnipresence, maha hadir. Yesus mempunyai semua hak prerogatif itu. Dia mempunyai semua itu karena dia setara, sebanding, sederajat dengan Allah. Tapi ia merendahkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Apa yang ia tidak pertahankan? Kemahahadirannya. Ia menjelma menjadi manusia, mengenakan kodrat manusia. Sekarang ada seorang penulis wanita bernama Ellen G. White, dia katakan, dibebani oleh kemanusiaan itu, Yesus tidak bisa berada di mana-mana. Jadi, ia tetap berkuasa, tidak perlu bantuan pertolongan pesawat terbang atau apapun membawa dia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia bisa pergi, tapi dia tidak bisa hadir di mana-mana pada saat yang sama. Misalkan sekarang di Indonesia, di Manado, Yesus, sosok kepribadian Yesus sebagai anak manusia itu tidak bisa pada saat yang sama, detik yang sama, berada di Maryland, tempat saya berada, atau di Sacramento, tempat Tuti berada, atau di Afrika, atau di Australia, atau di Asia, atau di Amerika Selatan, pada saat yang sama. Dia tidak bisa berada sebagai pribadi kemanusiaannya itu. Itu sebabnya dia katakan, inilah yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, menghampakan
dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bahasa Grekanya doulos. Doulos itu budak. Manusia dengan status yang paling rendah. Yesus menjadi sama dengan manusia. Status yang dia ambil adalah bukan sebagai raja, bukan sebagai pangeran. Ia menjadi seorang hamba, seorang budak, doulos. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Masih ingat? Misi Yesus ke dunia ini adalah untuk mati. Ada pernah orang muda bertanya sama saya, apakah Yesus itu manusia normal? Saya katakan, iya betul, 100% manusia. Kenapa dia tidak menikah? Itu pertanyaan lanjutan. Saya jawab, apa misi Yesus datang ke dunia? Apakah mau cari istri? Mau cari pacar? Kekasih? Tidak. Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk mati. Jadi dia taat sampai mati menjalankan misinya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian yang paling hina, paling rendah. Coba saudara bayangkan. Ia merendahkan dirinya begitu sangat dari penguasa, pencipta langit dan bumi, alam semesta ini. Dia merendahkan dirinya. Dia turun ke dunia ini. Dia mengambil rupa seorang manusia dan mengambil bentuk sebagai seorang budak. Lalu dia mati di kayu salib. Kematian yang hina, dina, dan menyiksa. Untuk apa? Supaya jangan saudara atau saya tergantung di salib itu. Adam dan Hawa harus mati. Tetapi dia ambil tempat kita mati di kayu salib itu. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Memberikan nama di atas segala nama. Dia setiap lutut akan bertekuk di hadapannya. Dan setiap lidah mengaku dialah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, itu sebabnya ia pergi. Karena dibebani oleh sosok kodrat kemanusiaannya itu. Tapi dia tetap berkuasa. Dia tidak kehilangan kemahakuasaannya. Dia tidak hilang kemahatauannya. Yang ia tinggalkan adalah kemahahadirannya. Itu sebabnya dia berjanji. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi melalui Rohul Kudus yang tetap bisa hadir di mana-mana. Setiap kali ada orang, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Yesus akan ada di tengah-tengah mereka. Apa yang dilakukan oleh Roh Penghibur itu? Mari kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, itu satu dosa. Lalu, ayat yang berikutnya, ayat yang 10. Akan kebenaran. Apa kebenaran itu? Aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus sudah naik ke sorga. Itulah satu kebenaran. Dan ia berjanji akan datang kembali. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan dunia. Dunia itu adalah menginsafkan Anda dan saya akan kebenaran. Dan akan penghakiman, ayat 11. Apa maksudnya? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini adalah berbicara tentang iblis yang adalah orang atau oknum yang menyatakan dia penguasa dunia ini. Nah, vonis kepada iblis sudah dijatuhkan pada waktu Yesus tergantung di kayu salib. Vonis
kematian bagi iblis dijatuhkan. Tapi belum langsung mati iblis waktu itu. Karena tinggal tunggu eksekusi. Sama seperti di pengadilan. Ada pemeriksaan, kemudian vonis dijatuhkan, baru setelah itu beberapa waktu kemudian eksekusi dijalankan. Iblis akan nanti dibinasakan. Dan pekerjaan Rohul Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu janji yang berikutnya yang Yesus berikan adalah, aku akan menjemputmu. Nah, Yesus memberikan amaran bahwa dia akan datang kembali, bukan? Tapi dia kasih amaran bagaimana cara dia datang. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana. Apa Yesus katakan? Jangan kamu percaya. Sekarang ini banyak penampakan-penampakan tentang Yesus Kristus. Waktu saya bikin KKR di Manado, di Pasar Karombasan, waktu itu ada rembesan air sehingga menampakkan siluet Yesus di salah satu gereja di Pineleng tahun 1998. Wah, orang datang dari mana-mana, macet lalu lintas, mau lihat siluet Yesus Kristus. Sampai dituliskan ada 4 orang menteri dari Jakarta terbang melihat siluet Yesus Kristus. Yang beberapa waktu yang lalu di Wonogiri, Yesus tampil katanya siluetnya di Goa. Oh, orang berdatangan dari mana-mana. Itu penginapan, hotel-hotel penuh karena orang mau lihat penampakan Yesus. Tidak berapa lama yang lalu ada orang potret awan, ada gambar kuda di atas Jatinegara masuk di Facebook. Nah, saudaraku, Yesus sudah amarkan pada waktu itu kalau ada orang katakan Mesias ada di sini, ada di goa, ada di pohon, ada di awan atau di bilik, jangan kamu percaya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Jangan beli tiket mahal-mahal, pergi ke padang gurun, karena katanya Yesus ada di padang gurun. Atau lihat, ia ada dalam bilik. Yesus amarkan, janganlah kamu percaya. Rembesan air, orang lihat, ada apa? Ada Yesus. Itu terlalu mengecilkan Yesus Kristus yang agung itu. Yesus akan kembali bukan dengan cara itu, lewat penampakan-penampakan. Tetapi bagaimana cara dia akan datang? Nah, inilah yang benar firman Tuhan mengatakan. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi dia tidak datang dalam bentuk penampakan yang tidak ada kemuliaan, yang tidak ada kekuasaan. Dia akan datang di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apalagi sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Jadi dia akan datang bersama dengan kemuliaan Bapanya, Allah Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada di bilik, itu bukan kegenapan dari nubuatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, berapa malaikat akan menemani dia waktu dia datang nanti? Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, jadi dia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, semua malaikat akan menemani dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Pertanyaan berikutnya,
berapa jumlah malaikat yang akan menemaninya. Jangan kaget. Berapa banyak yang akan menemani dia? Matius 5, Wahyu ini. Tolong ganti Wahyu. Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Murias bahasa Grekanya, artinya 10,000. Satu laksa itu 10.000. Jadi kalau mau dijabarkan, jumlah malaikat-malaikat ini berlaksa-laksa. Kita bisa sebut dengan bersepuluh-ribu, 10.000. Dan beribu-ribu, 10.000. Wah, saya paling suka hitung-hitungan. Jadi saya coba hitung. Paling sedikit berapa jumlah malaikat itu? Jumlah malaikat berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa ini, kalau dijabarkan, jumlahnya adalah ribu, juta, miliar, triliun, kuadriliun, kuintiliun. 1 kuintiliun malaikat. Banyak atau tidak? Banyak sekali. 1 kuintiliun. Nah, penduduk bumi kita ini 7,8 miliar manusia. Jadi, perbandingan manusia seluruhnya dengan jumlah malaikat 1 berbanding 1 berbanding 128.200.000 malaikat. 1 manusia, saya, Anda, ada 128.200.000 malaikat. Oh, jadi kita tidak perlu takut. Malaikat adalah roh yang melayani, roh yang menjaga. Yang menjaga, bayangkan saya sendiri, Anda sendiri. 128.200.000 malaikat. Wah, bukan main. Nah, istri saya katakan, coba cek baik-baik. Karena terlalu fantastis jumlahnya. Apakah betul segitu? Nah, jangan lupa, saudara. Galilei, dia tuliskan demikian. Dan saya sangat setuju dengan dia. Galilei ini yang membuat teropong bintang melihat menerawang ke angkasa. Dia katakan, mathematics is the language in which God has written the universe. Saya terjemahkan. Matematika adalah bahasa yang dipakai Allah untuk menyuratkan atau menulis alam semesta. Dia lihat benda-benda angkasa yang jumlahnya berjuta-juta, bermiliar-miliar. Dan semuanya itu tidak tergantung diam di sana. Tetapi semuanya bergerak teratur, konstan. Dia punya kecepatan dan semuanya bergerak. Bayangkan, semua benda-benda langit ini bergerak, tidak ada bertabrakan satu sama lain. Kenapa? Karena Allah menggunakan matematik di dalam menuliskan, menciptakan alam semesta ini. Ini gambar yang lain dari Galileo. Saudara tahu jumlah bintang di alam semesta ini? Alam semesta yang diketahui sekarang ini hanya jumlahnya 4%. Belum 100%, baru 4%. Tapi jumlah bintang yang ada adalah ribu, juta, miliar, triliun, kuadriliun, kuintiliun, sekstiliun. 10 sekstiliun bintang. Banyak sekali. Luar biasa. Kalau saudara punya kecepatan menghitung 1 detik, 1 angka, maka Anda baru akan berhasil menghitung 10 sekstiliun ini setelah menghitung sekitar 370-an triliun tahun baru selesai. 10 sekstiliun. Luar biasa. Jadi Allah membutuhkan malaikat yang banyak sekali untuk mengawasi alam semesta ini. Jadi kalau tadi disebutkan jumlah malaikat itu 1 kuintiliun, itu baru perhitungan paling kecil. Masih ada lagi yang lain yang banyak sekali. Dan malaikat-malaikat ini semuanya
akan datang untuk menemani Yesus menyongsong, menjemput Anda dan saya. Luar biasa. Cinta Yesus. Dengarkan ini. Misi penyelamatan Yesus Kristus itu belum lengkap selesai. Kematiannya di kayu salib itu adalah untuk memenuhi misinya. Tapi misinya belum selesai. Dia kembali ke surga, lalu berjanji untuk datang menjemput kita. Nah, barulah waktu dia datang menjemput Anda dan saya, dia menjadi Immanuel, Allah beserta kita untuk selama-lamanya. Nah, ini tadi perhitungan-perhitungan ini. Semua bintang dan benda angkasa ini tidak tergantung diam di langit. Semua bergerak teratur dengan kecepatan konstan yang menakjubkan. Nah, saudaraku, Alkitab tidak pernah bertentangan dengan sains. Ada orang bilang, oh, sains itu lebih unggul dari Alkitab. Tidak. Kenapa? Alkitab itu menerangkan firman Allah. Sementara sains menerangkan karya cipta Allah. Jadi keduanya harus sejalan, tidak berseberangan. Alkitab berisikan firman Allah. Sains menerangkan karya cipta Allah yang dia jadikan dalam 6 hari penciptaan. Saya minum lagi ya. Nah, waktu Yesus datang nanti, tidak perlu kita katakan, saya mau nonton dulu berita di TV, apa dia sudah datang atau belum. Semua mata akan melihat. Tidak perlu kita dengar orang katakan, Yesus sudah datang. Ada di sana. Kita akan lihat dia datang di awan sana. Kita akan lihat kemuliaannya. Bagaimana langit akan penuh dengan semua malaikatnya. Yang tadi kita hitung 1 kuintillion malaikat. Waduh. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan Allah, kemuliaan Bapa, kemuliaan malaikat, dan kemuliaan Yesus Kristus sendiri. Dan semua mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7. Tengoklah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi dengarkan ini. Kedatangan Yesus itu dilihat oleh setiap mata. Artinya berapa banyak mata? Semua mata. Mata saya, mata Anda, mata kita semua akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Ini orang yang menghina, orang yang menjelek-jelekkan, mengolok-olok Yesus Kristus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Apalagi yang akan terjadi pada waktu Yesus datang nanti. Ini urutan-urutan dari kedatangannya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi. Kata bunyi dalam bahasa Greka adalah phone. Nah, saya pernah diundang menghadiri perayaan 17 Agustus di Istana Negara, Jakarta. Waktu itu komandan upacara berseru untuk mempersiapkan para yang hadirin dan hadirat. Presiden mau masuk. Jadi tanda diberi. Penghulu malaikat berseru. Lalu sangkakala, trompet dibunyikan. Nah, kata phone itu Anda bisa lihat gramofon. Pernahkah Anda membeli gramofon yang tidak ada bunyinya? Oh, lebih baik dibuang saja. Tidak ada guna. Mau putar gramofon tapi tidak ada bunyi. Jadi phone itu adalah dari phone. Artinya sesuatu mesin yang bisa memperdengarkan suara. Telepon. Maukah saudara membeli telepon yang tidak ada bunyinya? Orang akan katakan, unmute, unmute. Supaya bisa kedengaran. Saksofon, orang main saksofon. Tapi tidak ada bunyi. Oh, tidak. Saksofon harus ada bunyi musik. Earphone, orang pakai earphone di mana-mana. Sampai orang bicara-bicara, sampai orang bilang,
dia bicara dengan siapa? Padahal dia pakai earphone, headphone. Phone itu adalah bunyi. Jadi kedatangan Yesus terlihat juga terdengar. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini satu kebenaran Alkitab yang sangat hakiki. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan tidak mewakilkan dirinya kepada orang lain. Di dunia ini seringkali pejabat sibuk, dia tidak bisa datang, dia suruh perwakilan, mewakili dia. Tapi nanti, waktu Yesus datang, dia sendiri akan turun dari sorga. Lalu, yang berikut yang terjadi, saudara bayangkan, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kubur-kubur akan terbuka. Jadi, kalau lihat siluet, tidak ada kubur terbuka. Tapi kalau lihat Yesus datang nanti, kubur-kubur akan terbuka. Nah, ada orang yang katakan, orang yang mati itu langsung ke surga. Nah, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Kalau semua orang yang mati, orang yang baik, orang yang benar, mati dalam Kristus, sudah ada di surga. Tidak perlu lagi dia datang ke dunia. Tujuan dia datang ke dunia adalah menjemput orang-orang yang mati dalam Kristus, umatnya. Jadi, tidak benar teori yang mengatakan orang mati sudah ada di surga. Orang mati masih ada di dalam kubur sampai sekarang. Menunggu Yesus, si pemberi kehidupan. Sumber jaminan kebangkitan itu memberi kehidupan kepada mereka. Dan mereka akan bangkit. Lalu yang ayat ke-17. Sesudah itu, jadi sesudah kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus, kita yang hidup, semoga saya masih hidup waktu itu. Kakak saya katakan, saya rindu saya masih hidup waktu Yesus datang nanti. Kakak saya itu umur 81 tahun sekarang. Dia katakan, saya kalau boleh jangan dulu mati. Saya mau lihat Yesus langsung dengan mata kepala saya sendiri. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tanda yang berikutnya yang kita akan lihat waktu Yesus datang, tiba-tiba kaki kita tidak menginjak bumi lagi. Kita akan terangkat naik ke atas, ke angkasa. Kalau sekarang tidak ada orang yang bisa terbang ke angkasa tanpa pertolongan kapal terbang, helikopter dan sebagainya. Di sana kita akan bertemu dengan Yesus Kristus. Lalu dia akan bawa kita ke tempat yang ia sediakan untuk hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Siapa saja yang akan mendengar suaranya? Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sekarang ini kalau sudah berteriak keras-keras di depan mikrofon, taruh loudspeaker yang besar, hadapkan ke kuburan, berteriak bangkit, bangkit, tidak akan ada orang mati yang bangkit. Saya jamin tidak akan ada orang yang bangkit mendengar suara Anda yang bagaimanapun menggelegarnya. Tetapi apabila Yesus datang nanti, dia panggil semua orang yang mati di dalam dia. Semua kubur terbuka, tidak sanggup menahan orang-orangnya yang mati. Semua akan bangkit kembali. Wah, satu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah tanda waktu dia datang nanti. Kita akan lihat. Baru kita katakan, nah ini dia, Yesus yang kita tunggu-tunggu. Pertanyaannya, sudahkah Anda bersedia untuk waktu itu? Dikisahkan ada seorang wanita yang mendengarkan ceramah KKR seperti ini. Waktu itu belum pakai virtual, tapi dia datang di KKR. Lalu diajak untuk membuat keputusan mengikut Yesus. Orang-orang lain pada berdiri
menyatakan saya mau dibaptiskan. Tapi wanita ini yang kebetulan adalah tamu di satu rumah, dia tidak berdiri. Tuan rumah katakan kepadanya, berdiri, berdirilah. Tapi dia tetap keraskan hatinya. Dia tidak berdiri, memenuhi panggilan untuk memberi diri dibaptiskan. Sampai selesai acara, wanita ini tetap duduk, tidak membuat keputusan untuk menerima baptisan. Dalam perjalanan pulang, tuan rumah bertanya kepadanya, kenapa tadi Anda tidak berdiri? Oh, dia katakan, saya punya bisnis sedang jalan maju sekali. Jadi, kalau saya berdiri untuk dibaptiskan, bagaimana dengan bisnis saya? Jadi, tahun depan, saya akan ambil keputusan untuk dibaptiskan. Tuan rumah ini, nah ini kebetulan terjadi di daerah Minahasa, cerita dari ayah saya. Nah, waktu itu orang ber-KKR, belum ada mobil, kendaraan-kendaraan dia. Mereka berjalan kaki, jadi jauh perjalanan ke rumah. Tuan rumah mendesak, bagaimana kalau kamu tidak hidup sampai tahun depan? Ini wanita ini berpikir, ya betul juga. Oke, bulan depan saya akan ambil keputusan. Sambil berjalan terus, tuan rumah katakan, bagaimana kalau sampai tahun depan engkau mati sebelum tahun depan tiba, bulan depan tiba? Wanita ini katakan, oh iya betul juga. Oke, minggu depan saya akan ambil keputusan. Dicecar terus oleh tuan rumah. Bagaimana kalau Anda tidak hidup sampai minggu depan? Wanita ini berpikir, lalu dia katakan, oke, saya akan ambil keputusan besok. Mereka sudah tiba di depan rumah, mereka masuk ke kamar masing-masing dan mengucapkan selamat malam, selamat tidur. Keesokan harinya, tuan rumah bertanya-tanya, ini tamunya ini kok belum ada tanda-tanda bangun tidur. Mereka tunggu sampai pukul 9, tidak ada tanda-tanda sudah bangun dari tidur. Akhirnya setelah tengah hari, mereka tidak tahan lagi. Mereka gedor-gedor pintu dan akhirnya buka dengan paksa pintu itu. Ternyata tuan itu, tamunya itu, wanita itu masih kelihatan tertidur di tempat tidurnya. Mereka hampiri dia, mau memberitahukan sudah siang hari. Begitu disentuh, tubuh itu sudah dingin, sudah kaku. Rupa-rupanya ia meninggal dunia malam itu juga. Tidak sempat dia membuat keputusannya yang dia janjikan akan dia buat besok hari. Besok itu tidak pernah datang. Ada lagu yang mengatakan, tomorrow never come. Esok hari tidak pernah datang. Sementara masih ada yang disebut hari ini. Bila mana roh Tuhan, Rohul Kudus menjamah hati Anda, menjamah Anda, mengajak Anda untuk membuat keputusan. Buatlah keputusan Anda saat ini juga. Katakan, Yesus, engkaulah Allah Yehova yang penuh dengan kuasa, Allah yang kekal, Allah yang tertinggi, Allah yang paling agung, Allah yang adalah penyelamat kami. Saya terima engkau. Saya ingin jadikan engkau sebagai Tuhan saya pribadi, sebagai penyelamat saya pribadi. Dan Tuhan, ingatlah saya, bila mana engkau datang nanti, selamatkan saya, masuk ke dalam kerajaan yang mulia itu. Saudara, Gravin Trio mengajak kita untuk membuat keputusan kita. Are you ready for Jesus to come? Sudahkah engkau bersedia bagi saatnya Yesus akan datang lagi nanti? Dengarkan panggilan ini, lalu gerakan hati Anda membuat keputusan yang paling tepat. Dibutuhkan keberanian untuk membuat keputusan. Saya doakan Anda akan membuat keputusan itu bagi Yesus Kristus. Itulah harapan dan doa saya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.